Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Monggo kita tansah bersyukur datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten ing enjang menika kula penyasami saged nindakaken kewajiban kita ingkang paling pokok nggih menika nindakaken salat fardu. Salat subuh kita tindakaken kanthi berjamaah, kita tindakaken wonten masjid, kita tindakaken di awal waktu. Insyaallah nambah sempurnanipun ibadah salat kita. Ganjaranipun dipun lipetaken, amin ya rabbal alamin. Yang salajengipun kita nindakaken ibadah ugi nggih menika taklim. Kita sami ngaos saperangan ayatipun Allah Subhanahu wa taala. Lan monggo kita ngaos surat Al-Maidah ayat 78 79. Kita waos lang rumiyin, kita basahi lesan kita, bibir kita kanthi waosan Al-Qur'an. Insyaallah benjang utawi benjang napa kita dipun pundhut dening Allah, kita saged ngucapaken kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah sing kang ngantaraken kita dateng janahipun Allah Subhanahu wa taala. Tawas lang rumiyin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mangga. Lu'inal ladzina kafaru mim bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna munkarim fa'alu. Labisa makanu yaf'alun. Kita artosaken lu'inal ladzina kafaru, dilaknat orang-orang Bani Israil, orang kafir, mim Bani Israila, dari orang-orang Bani Israel, dipun laknat dening Allah. Laknat niku azab dunia, Pak. Laknat niku azab dunia. Tapi wonten ingkang ngartosaken dipun tebihaken saking rahmatipun Allah. Rahmatipun Allah di dunia. Sengsara donya dipun hancuraken dening Allah, orang-orang kafir saking Bani Israel. Ala lisani Dawud, lumantar lisanipun Nabi Daud alaihissalam. Wa Isa bin Maryam
lan lesanipun Nabi Isa bin Maryam binti Maryam. Dados orang-orang Bani Israel dilaknat dening Allah, dihancurkan dening Allah lumantar lesanipun Nabi Daud saha Nabi Isa alaihissalam. Dzalika bima ngasau, hal yang demikian itu disebabkan gara-gara ngasau piyambakipun durhaka, piyambakipun sami nentang aturanipun Allah. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas, melanggar hukum-hukumipun Allah, melanggar syariatipun Allah. Kalau wangsul iki ngajeng orang-orang kafir dari Bani Israel dihancurkan, dilaknat oleh Allah lumantar lesanipun Nabi Daud saha Nabi Isa alaihissalam, jalaran mereka durhaka kepada Allah dan mereka selalu melampaui batas, melanggar hukum-hukumipun Allah. Amargi durhaka boten taat dhateng Allah saha melanggar syariatipun Allah. Kanu layatana hauna mungkarim fa'aluh, mereka saling membiarkan, saling jawane ngetokke, tok-tokan, pirsa tok-tokan ya. Ngetokne, ngejarke, dadi jar-jaran. Masa bodoh ra urus, ora peduli dari perbuatan mungkar yang mereka perbuat. Mereka membiarkan perbuatan mungkar, perbuatan maksiat, perbuatan zalim, perbuatan aniaya dateng sami dibiarkan, do ngetokne, boten enten sing purun amar ma'ruf nahi mungkar, do tok-tokan. Niku termasuk jadi sebab mengapa orang-orang kafir Bani Israel dihancurkan oleh Allah. Jadi sebabipun wonten ayat menika setunggal amargi durhaka, ngasau, menentang, mboten taat. Nomor 2 ya'tadun, melampaui batas, melanggar aturanipun Allah, syariatipun Allah. Yang ketiga, mereka saling membiarkan perbuatan mungkar, perbuatan maksiat. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh amat buruklah apa yang mereka perbuat itu. Durhaka, melampaui batas dan saling membiarkan perbuatan mungkar itu sungguh satu perbuatan yang menyebabkan kehancuran, yang menyebabkan kerusakan. Niku durhaka, melampaui batas dan saling membiarkan perbuatan mungkar. 2 ayat pun cetha nggih. 2 ayat niku pun cetha nggih. Nggih. Nah, terus menaik kita damel penjelasan keterangan judul ngaten. Boleh akibat orang yang durhaka pada Allah. Atau kita ambil yang di tengah, akibat orang yang melampaui batas, melanggar syariat. Yen wong wis do ora gagas nyang syariatipun Allah, apa akibatnya? Atau yang ketiga, akibat manusia atau kita saling membiarkan perbuatan mungkar. Bisa kita ambil judul 3 nih. Akibat orang yang durhaka, akibat orang yang melampaui batas, utawi akibat orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar.
Bila penjelasan wonten tafsir kita pendes setunggal tafsir saking tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Dilasakan bilih Allah melaknat orang-orang kafir Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Hal ini karena mereka kafir. Tambah innalladzina kafaru. Lo innalladzina kafaru. Mereka kafir terus-menerus dalam kemaksiatan, melanggar hal-hal yang diharamkan. Ora kenal halal, ora kenal haram, dan tidak melarang kemungkaran. Sehingga kemungkaran itu menjadi hal yang biasa dan dianggap baik, sedangkan kebaikan menjadi sesuatu yang mungkar dan asing. Jadi prosesipun menawi tiyang niku sampun boten purun amar ma'ruf nahi mungkar, lama-lama niku yang ma'ruf niku dianggap mungkar dan yang mungkar dianggap ma'ruf. Yen wis do tok-tokan, wis do renek sing gelem dakwah, tidak ada yang mau amar ma'ruf nahi mungkar, lama-lama ingkang namanipun sae niku suwe-suwe dianggap awon. Sing awon dangu-dangu dianggap sae. Yang paling berbahaya akibat berikutnya. Yen sing jenenge sae niku dianggap awon, awon dianggap sae, ma'ruf dianggap mungkar, mungkar dianggap ma'ruf. Maka muncullah pada dirinya untuk memperjuangkan, Pak. Nah, sehingga tiang manungsa badhe memperjuangkan hal yang manusia akan memperjuangkan hal mungkar. Wong piyambakipun beranggapan bahwa yang mungkar itu menjadi baik, maka diperjuangkan. Dan dia memperjuangkan untuk memberantas hal-hal yang ma'ruf. Monggo tiyang waktu niku mangke ma'ruf niku dianggap mungkar. Jadi nebi ingkang ma'ruf, menjauhi hal-hal yang ma'ruf. Yang baik niku pun dianggap awon. Pun kondisi ngoten niku kondisi yang penuh dengan fitnah dan akhirnya dilaknat oleh Allah. Sejarahipun ayat niki asbabun nuzulipun niku amargi rikala semanten zaman Bani Israel. Orang-orang sudah tidak peduli dengan perbuatan orang lain. Kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain yang awalnya dilakukan oleh orang-orang besar, penguasa-penguasa dan anak-anak penguasa niku berbuat leluasa. Awalnya nggih enten sing ngemutke, Pak. Ya, awalnya itu ada yang mengingatkan. Tapi karena sekali mengingatkan nggak digagas, tidak dipedulikan. Suwe-suwe sakarmu tidak peduli. Dilek ra gelem ya wis. Nah, tahap berikutnya orang itu sudah masa bodoh. Ngandani ngayal dek. Nah, kemudian orang yang mengingatkan ini lama-lama gandeng wis ketok nih. Lama-lama malah melu-melu, Pak. Mengikuti. Alah wong gede tuh ndak maksiat aku tak ya melu. Ya ngeleke ra digagas kok. Ada enggak orang sekarang seperti itu? Banyak, Pak. Kalau kita sudah mengambil kesimpulan sing jenenge korupsi iku iso diberantas. Mergo sing nindakake wong gede-gede gitu. Apa sikap orang-orang kecil lah. Arep ngandani alah apa digagas. Wis ora rasa ngandani. Ada kesempatan suwe-suwe melu-melu, Pak. Mulai dari yang kecil korupsi kecil gitu. Alah wong sing gede-gede oke kok. Ora digagas kok sebenarnya gur cilik ora apa-apa ra gitu, Pak. Akhirnya kita ikut-ikutan. Karena seakan-akan yang namanya mungkar itu terus dianggap baik.
karena sudah umum. Wis akeh-akeh wong sudah seperti itu. Nah, maka orang akan menjadi orang yang imma'ah. Siapa orang yang imma'ah itu? Imma'ah itu orang yang plin-plan, Pak. Plin-plan, plin-pres nggih, plin-plan. Wong Jawane ngarani wong sing leda-lede. Rasulullah mengatakan la yakun ahadukum imma'ah. Janganlah kalian menjadi orang yang imma'ah, orang yang leda-lede, orang yang plin-plan, ora teges, ora cetha, atau orang yang tidak teguh pendirian. Siapa orang yang imma'ah itu? Iyaqulu ana ma'an nas, yaitu orang yang mengatakan aku bersama manusia, kebanyakan manusia. Wes usume piye lah, umume piye lah, akeh-akeh wong piye lah aku manut. Oke, kalau prinsip kita orang sudah seperti itu, imma'ah. Jadi kita berbuat itu dasarnya bukan kok aturan Al-Quran atau Al-Hadis, bukan. Kita berbuat itu manut akeh-akeh wong, umume wong. Iyaqulu ana ma'anas. Rasulullah melarang itu, la yakun ahadukum imma'ah. Jangan menjadi orang yang seperti itu. Orang yang hanya sekedar ikut kebanyakan manusia. Lah terus pun kedahipun in ahsanun nasu ahsantu wa in asatu. Niki jangan. Orang yang kebanyakan manusia ngikuti kebanyakan manusia itu semboyannya yen wong akeh tumindak awon jelek, aku ikut berbuat buruk. Nek yen wong akeh tumindak elek, wong tumindak apik, aku yo melu tumindak apik. Jadi prinsip dua itu nggak bisa dipisahkan kanggone wong sing imah. Orang yang plin-plan, orang yang leda-lede itu, jika kebanyakan manusia berbuat baik, aku ya berbuat baik. Tapi jika manusia berbuat buruk, aku ya berbuat buruk. Manutilah, boleh aman. Tapi Rasul mengingatkan, jadilah orang yang teguh pendirian, wattinu anfusakum. Kuatkan pendirianmu, teguhkanlah keyakinanmu, keimananmu. Gimana orang yang teguh pendirian itu? In ahsanun nasu ahsantu. Oke. Ketika orang banyak berbuat baik, ikut berbuat baik, bagus. Tetapi in asatu asatu. Kalau manusia banyak berbuat jahat, ijtanibu isaatahum. In ahsantun nasu ijtanibu isaatahum. Jauhilah kejahatan atau keburukannya itu. Sakit boten. Dados tiyang ingkang wattinu anfusakum, orang yang teguh pendirian. Jika orang banyak berbuat baik, yuk bareng-bareng kita ikut berbuat baik. Tapi kalau orang banyak itu berbuat jahat, berbuat maksiat, ijtanibu isatahum, jauhilah kemaksiatan atau kejahatannya itu. Bisa Bapak Ibu? Seandainya satu kampung itu main kabeh, mendem kabeh gitu, jenengan kira-kira bisa istiqomah tidak main, tidak mendem enggak? Bisa enggak? Seandainya wong sakuran sak desa itu main mendem kabeh gitu, bisa enggak kita istiqomah sendirian, orang main, orang mendem gitu, kira-kira kuat ora, Pak? Sa-Indonesia main mendem kabeh. Kuat enggak kita sendirian?
Ya tidak main tidak mendem lah, yang biasanya sulit itu. Sa Indonesia ngapusi kabeh, Pak. Curang semua. Nggih, pilpres, pilkada, ngapusi kabeh, do goroh kabeh. Do ngedum amplop kabeh, nampa amplop kabeh. Jenengan menyendiri ndeweni gitu. Ora nampa amplop dhewe ngono kira-kira kuat ora ngono. Tenan. Lah kabeh tok niku Pak. Alasane kan yo kabeh meneh utawa umume tiyang meleh. Opene calon ra kuat Pak. Ya calon liyane udah ngedem lah aku piye nek ora ngedem ya ora kepilih ngono ya. Jenengan main delmone ndek wingi entuk pira? Itu seharusnya sesuatu yang kita berantas, sesuatu yang kita cegah, sesuatu yang kita ingatkan. Tapi gara-gara sudah umum, nah, kita nggak berani mengingatkan, bahkan kita mengikuti. Ini dampak kemungkaran yang merajalela. Maka dalam tafsir ini dijelaskan apa akibat negatifnya orang itu kalau sudah saling membiarkan kemungkaran. Pertama, kerusakan di muka bumi semakin merajalela. Jadi kalau kita ini sudah diam, tak mau amar ma'ruf nahi mungkar, tak mau kita dakwah, ya namanya kemaksiatan, kemungkaran ya leluasa. Akhirnya merajalela, Pak. Jadi panjenengan tindak pengajian ngaten niki jane pun ndamel sandungan, Pak. Orang-orang yang berbuat mungkar. Ya paling tidak itu sudah manfaatnya. Jenengan sudah menjadi penghambat orang-orang yang berbuat mungkar. Nah, kuat enggak kita menghambat orang-orang yang berbuat mungkar? Orang-orang yang ahli mungkar, ahli maksiat itu krungu pengajian wis kemropo, Pak. Nyawang wong pengajian wis wanyel to, Pak. Dengan mendengarkan pengajian ini wis sendo, Pak. Wis pokoke aja ngasih krungu pengajian itu. Gembrebek, Pak. Diingatkan dengan ayat-ayat Allah itu wala mustakbiron ka'allam yasmaha ka'anna fi udunahi waqra. Mereka berpaling dengan sombongnya gitu. Ya, ngunek-ngunekke mubalek iku sakemeng ya Allah. Rasa digagas wong pancen mubalek gaweane gambleh rek. Nah, itu sudah mangkel, Pak, dengan kajian. Tapi nggak apa-apa kan sudah lumayan jadi sandungan gitu. Mereka tidak akan berbuat mungkar itu sebebas-bebasnya. Wis jadi sandungan. Nah, itulah peran dakwah minimalis. Apalagi kalau kita bisa dakwah amar ma'ruf nahi mungkar bisa mencegah kemungkaran mereka. Mereka masih malu berbuat mungkar. Akibat sering kita ingatkan dengan pengajian, dengan khotbah mungkin. Jadi selama masih ada pengajian-pengajian, masih ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada dakwah, manusia ini masih terkontrol, Pak. Masih ada harapan menjadi baik. Kalau Indonesia itu masih ada gerakan dakwah, ada yang mau peduli dengan orang lain, mau amar ma'ruf nahi mungkar, ada pengajian-pengajian, maka langkah-langkah masyarakat, jalannya masyarakat itu masih ada harapan menjadi baik. Betul nggak? Ning ngene sak negara iki sudah enek sing gelem pengajian ora wong dakwah terus tok-tokan gitu ya. Cara bahasanya katanya itu sosialis mutlak. Wis mbah karepmu gitu. Di negeri-negeri komunis ya, negeri-negeri ateis itu banyak diterapkan itu. Di negeri Kuba misalnya, ada negeri Kuba itu negeri komunis. Itu orang berbuat mungkar, berbuat maksiat, itu nggak ada rasa malu dengan orang lain. Bahkan zina itu di jalan-jalan itu dilakukan. Ya, berbuat zina itu kan memalukan, tapi
orang yang paham sosialis mutlak. Saya suatu nanti biasa gambarannya kan isolan bojo lah itu loh Pak. Jadi ya nggonmu kan gitu ya. Termasuk dalam hal misalnya istri gitu. Aku rada bosen karo bojoku ya, aku tak nganggo bojomu sedelo kowe nganggo bojoku gitu. Itu kan yang sudah hilang rasa kemanusiaannya, malunya sudah hilang kan. Ya, sampai orang berbuat zina di jalan saja tidak malu. Sing ngaru-arui ya malah isin Pak. Kita mau ngaru biru mau apa harus apa atau mengingatkan gitu. Ngopo kok zinane dalan? Jawabannya apa? Ilmiah jawabannya hak asasi toh. Ngopo dadak karo-karo kowe? Yen pengen mbok melu. Yen pengen mbok melu ra. Ya, akhirnya kafiran sendiri kan gitu ya. Wirang sendiri gitu kalau mengingatkan. Jawabannya hak asasi. Mungkin semuanya nanti berdalih hak asasi. Nah, makanya kan ya kalau Indonesia belum lah, insya Allah belum ya. Belum ya apa mau ya. Ya tanda-tandanya kan kayak akan gitu ya, kayak akan. Jadi kalau beberapa bulan yang terakhir ini ada propaganda untuk menanggulangi penyakit AIDS, untuk menanggulangi hamil di luar nikah atau anak-anak remaja. Kemudian ada undang-undang yang membolehkan anak-anak remaja, anak-anak sekolah menggunakan alat kontrasepsi misalnya. Itu kan sudah mengadopsi di negeri-negeri komunis. Jadi Bapak Ibu nanti kalau anaknya ke sekolah tuh, pamit ke sekolah orang tua nyangoni kondom. Yang nduk sing hati-hati ya sangoni kondom. Itu sama halnya gimana Bu? Kowe zinao sakarmu, ning sing penting ora meteng, sing penting ora kena penyakit AIDS. Padahal dalam Islam yang dilarang itu zinanya, metenge, napa penyakit Yang dilarang apanya? Zinanya. Arep meteng karepmu lah, asal tidak zina kan. Nah, itu Bu, silakan mau hamil silakan lah, bebas mau hamil asal tidak zina. Sakit juga enggak apa-apa, sakit tidak dosa kok. Sakit itu justru menggugurkan dosa kok. Mau kena penyakit enggak apa-apa asal tidak zina. Ada enggak orang yang kena penyakit tanpa zina? Ada Pak. Penularan penyakit AIDS itu kan tidak mesti lewat zina, walaupun umumnya dengan zina, tapi bisa jadi. Saya mau pernah di rongsen ya, saya mau di rongsen di kamar di lab itu. Nah, sebelum saya masuk itu tempatnya disterilkan, bersihkan betul gitu. Saya tanya pada petugas, kenapa Mas kok ruangnya dibersihkan pakai semprotan sebagainya itu gimana? Jawabannya ini tadi sebelum Bapak yang di sini itu orang yang menyandang penyakit AIDS. Nah, khawatir nanti Bapak kan nanti ketularan kalau tidak dibersihkan. Saya mak teratap gitu. Coba kalau saya kena ketularan penyakit AIDS gitu ya. Terus ada berita Pak Ali Muson kena penyakit AIDS. Asosiasi dengan kan sih wah zina kan gitu ya. Padahal bisa saja ketularan lewat sapu tangan, lewat tisu, lewat mungkin ludahnya ya. Itu bisa jadi nular. Ya, soal penyakitnya sebenarnya nggak masalah Pak. Wow. Tapi yang penting bukan zina. Tapi di Indonesia kemarin itu malah dibalik, silahkan mau berbuat zina asal tidak kena penyakit AIDS dan tidak hamil kan gitu. Sehingga disosialisasikan penggunaan
alat kontrasepsi di kalangan remaja atau pelajar. Dibolehkan undang-undang itu. Jadi koperasi-koperasi sekolah yang perlu jualan kondom. Anak-anak biar kondom semua gitu. Ya, biar aman gitu ya, biar aman. Saya pernah diminta untuk ngisi penyuluhan di kompleks WTS. Sebenarnya bukan kompleks WTS ya, pedesaan itu. Kalau Bapak Ibu ke Solo ya, Gilingan dekat RRI itu, depan RRI itu kan kompleks wanita-wanita nakal gitu. Itu sudah jadi perkampungan, dalam arti rumah-rumah itu ada penghuninya begitu. Jadi bapak-bapak kalau masuk gitu, itu di pintu gitu sudah ada daftar nama perempuan yang mungkin bisa diboking, ya, dan fotonya gitu ya, itu sudah di rumah begitu. Pernah saya ternyata ada teman yang survei gitu ya, teman survei. Atau depan Solo Balapan itu jangan masuk gang gitu aja, bar maghrib ngono lah. Itu sudah banyak tuh perempuan-perempuan yang nawar-nawari gitu. Itu sulit untuk disembuhkan ya, diberantas. Nah, pernah saya ditawari untuk menyampaikan materi penyuluhan bersama dari Dinas Kesehatan. Untuk menyampaikan perkiraan saya itu untuk bagaimana mencegah mereka atau kita amar ma'ruf nahi mungkar itu. Saya pendekatannya agama, dari Dinas Kesehatan pendekatannya kesehatan. Tapi saya tanya pada panitianya, targetnya apa kan gitu. Ada proposalnya itu. Ternyata bukan yang saya pikirkan, yang saya maksud itu ternyata. Dari Dinas Kesehatan saya tanya itu nanti itu, targetnya apa kalau dari Dinas Kesehatan? Itu nanti dari Dinas Kesehatan itu akan menjelaskan bagaimana seks yang aman, tidak menimbulkan penyakit, ya tidak mungkin menimbulkan kehamilan mungkin. Jadi cara seks yang aman gitu oleh Dinas Kesehatan. Jadi biar wanita-wanita itu bisa bekerja kayak begitu, neng aman gitu loh. Sehat, tidak ketularan penyakit gitu. Nah, saya kalau itu panel saya nggak siap, Pak. Kalau saya menyampaikan pendekatan agama itu harus dihentikan. Kan tidak mungkin saya menerangkan cara agama Islam kok misalnya zina yang baik itu adalah, kan nggak bisa, Pak. Masa saya harus menerangkan zina yang baik itu, zina yang aman secara Islam, kan nggak bisa, Pak. Zina yang baik kan nggak bisa ya. Itu kan zina, yang namanya zina ya harus dicegah, harus dihentikan, bukannya sekedar diberi tawaran pekerjaan yang lain. Tapi inti dari Islam itu sebenarnya itu harus dihentikan lah, bahwa itu sumber kemaksiatan. Ya mau caranya kita betul, bil hikmah itu betul, pendekatan yang lain juga boleh. Tapi kan bukan kita membiarkan atau bahkan mendorong perbuatan maksiat itu asal aman, asal sehat, kan tidak begitu, Pak. Memang masalahnya kompleks, masalahnya itu macam-macam gitu ya. Tapi kan harus didekati juga, yang targetnya harus dihentikan, targetnya itu harus berhenti. Umpama pendekatan ekonomi kan gitu, karena memang banyak pekerja seksual gitu itu kan karena faktor ekonomi. Nyambut guys yang paling efektif dan efisien sering Pak. Gitu Bung ya. Wanita-wanita gitu itu nyambut kayak gitu kan beda karo bakul es to Bung ya. Ben sawang bakul es ku payu ra payu ese telas. Yen ngoten niku payu ra payu kan sing utuh. Bedane. Mulai-mulai dianggap kerja yang efektif, efisien kan gitu. Ya, dan karena ada penelitian itu di tempat-tempat seperti itu, di kamar gitu ya ada rukuhnya, ada mekononya gitu. Ada
apa makna nggih rukuhnya itu untuk sholat. Oh, berarti orangnya juga sholat. Bahkan ada diwawancara itu dia cari nafkah cara-cara seperti itu untuk membiayai anaknya yang sekolah di pondok pesantren. Di madrasah loh, enggak ironis loh. Nyekolahke anaknya yang pondok pesantren, golek ragate caranya dengan seperti itu. Pripun jangan ngoten niku. Ya, cara untuk menanggulanginya gimana itu? Mungkin keawaman mereka dalam agama menganggap dia berbuat seperti itu mungkin dianggap suatu perjuangan. Aku lihat nafkahnya berjuang loh untuk anakku yang di pondok loh. Upama iki elek kan yo saorarane aku nyekolahkan anak yang pondok itu baik loh. Dengan cara yang jelek nanti kan hasilnya buk gitu, masane buk. Ya, itu pikirannya gitu. Nah, ini makanya harus kita cegah, tetap harus dicegah perbuatan-perbuatan seperti itu. Dan itu banyak, Pak Bu. Saya nggak tahu di Sragen. Ya, komplek-komplek itu ada nggak di Sragen? Selain daerah Gunung Kemukus Sragen ya, itu banyak juga di sana. Nggak tahu di Solo itu banyak, di Silir, di Gilingan itu banyak, di Boyolali juga banyak. Yang kadang-kadang kan berkedok pijat tradisional. Jadi kalau ada pijat tradisional itu kebanyakan, tidak semua, kebanyakan ya tempat-tempat wanita gitu, tersembunyi memang, masih terbunyi lah lumayan. Tapi itu garapan kita untuk kita cegah, kita dakwai amar ma'ruf nahi mungkar, biar tidak merajalela, tidak ngombro-ngombro gitu. Ya. Dari Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha bahwa Rasulullah bersabda, mendatangi dalam keadaan terkejut seraya berkata, la ilaha illallah, celakalah bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat. Hari ini telah dibuka tembok Ya'juj dan Ma'juj. Beliau melingkarkan ibu jari dengan jari telunjuknya. Kemudian Zainab bertanya, apakah kita akan binasa wahai Rasulullah, padahal sekitar kita ada orang-orang yang soleh? Beliau menjawab, ya, jika kemungkaran itu sudah merajalela, kita akan binasa, Pak. Ikut binasa kalau kemungkaran merajalela. Dimulai mungkin anak-anak kita, keturunan kita itu kalau hidupnya nanti di tengah-tengah kemungkaran, di tengah-tengah kemaksiatan, maka otomatis anak-anak kita akan terpengaruh lingkungan, sehingga nanti anak-anak kita rusak, lama-lama akan binasa. Di mana ada kemaksiatan, disitulah ada kerusakan. Betul ya? Di mana ada kemungkaran, di situ ada kerusakan. Percayalah itu. Nah, makanya untuk mencegah kerusakan harus dicegah kemungkaran. Saya ulangi, untuk mencegah kerusakan harus dicegah kemaksiatan. Jangan ada yang beranggapan korupsi itu baik, korupsi itu membangun, korupsi itu nggak bisa dihilangkan. Enggak. Selama negara itu banyak korupsi, maka tidak akan menjadi baik. Hancur, mesti bermasalah. Dan Indonesia masuk nominasi ranking atas untuk negara angka komunis angka korupsi tertinggi. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, dampaknya kalau kita sudah tok-tokan jar-jaran itu, datangnya azab dari Allah. Allah akan menurunkan azab di dunia ini dengan merata. Apakah itu orang berbuat zalim atau tidak? Karena sudah merajalelanya kezaliman, orang-orang yang tidak berbuat zalim pun akan kena azab. Apalagi orang-orang yang tidak zalim tapi tidak mengingatkan kezaliman. Kita kenapa? Rasulullah mengibaratkan, kan nyontokan kan sudah bagus itu. Ibarat kita naik kapal, ada ribuan penumpang lah di kapal itu. Ada seorang yang bawa kampak, mau botol kapal. Apa sikap panjenengan?
Jangan pirsa ada orang yang mau bolong kapal di tengah laut. Padahal penumpangnya banyak ribuan. Hanya ada seorang yang mau botol kapal gitu pakai kampak. Kapal apa kampak? Waduh, kampak. Kita tahu itu ada orang yang mau botol kapal, merusak kapal itu. Kita tahu. Sikap kita gimana Bapak Ibu? Mendel mawon? Mengingatkan atau malah ngewai? Nah, kalau kita diam, kita hancur nggak? Hancur. Kalau kita diam, tidak mengingatkan, lalu orang itu betul botol kapal, akhirnya satu kapal tenggelam semua, yang hancur siapa? Yang botol hancur nggak? Yang rusak tadi ikut hancur nggak? Ikut. Yang diam ikut hancur nggak? Yang tidak tahu ikut hancur nggak? Ikut hancur semua. Maka itulah kewajiban kita untuk mengingatkan kemungkaran gitu. Kita akan menyelamatkan banyak orang, paling tidak satu kapal itu. Kalau saya tahu, misalnya saya tahu ada orang yang mau botol kapal itu, saya ingatkan, saya cegah tuh, pakai lisan. Reso perampan nganggo lisan tak cekel. Ya, ngeyel tak kuoplek Pak. Wes, mati rapopo yang ngasih bablas ra ngrungok aku ya, mati kok. Berani gitu? Berani. Ingatkan kemungkaran begitu? Ya harus berani daripada kita hancur semua. Kita ingatkan, kita menyelamatkan banyak manusia. Itulah pentingnya peran kita amar ma'ruf nahi munkar. Ayatnya surat Al-Anfal 25. Itu banyak tafsir, itu akibat orang tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Syekh Abu Bakar Jabir Az-Zairi menjelaskan bahwa ayat ini peringatan yang tegas bagi kaum mukminin agar mereka tidak meninggalkan ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya serta tidak meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab jika mereka meninggalkannya, maka kemungkaran akan menyebar dan kerusakan akan meluas merajalela. Bila kondisi sudah demikian, maka azab pun akan diturunkan kepada seluruh komponen masyarakat, baik yang soleh maupun yang tidak soleh, baik yang soleh maupun yang tidak toleh. Toleh itu orang yang tidak soleh, toleh. Baik yang berbuat kebajikan maupun yang berbuat kejelekan, baik yang adil maupun yang zalim. Itu tafsir ayat itu. Jadi akan ada azab yang sifatnya merata. Gempa nggak pilih-pilih nanti. Ya kalau azab gitu ya. Ya semua kena, kita orang yang taat pun kena. Dan nanti soal perhitungannya di hadapan Allah nanti. Ketiga, akibat kita tidak amar ma'ruf nahi munkar itu doa ditolak. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kalian melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Atau jika tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, niscaya Allah akan mengirimkan siksaan dari sisinya kepada kalian. Kemudian kalian berdoa mohon kepadanya, namun doa kalian tidak lagi dikabulkan. Ini parai kalau sudah kita tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Ya sak pengajian ini pun penting, Pak. Jenengan tindak mriki niku sudah ikut serta mengabulkan doa. Allah mengabulkan, menyebabkan Allah mengabulkan doa. Jadi kan lumayan. Jadi kalau ada orang yang nggak pernah ngaji, kok doanya terkabul gitu, jangan ngendikane, Pak. Kowe iki sugih gara-gara sih enek wong pengajian ngono. Nah, sehingga doa kita itu belum tertolak oleh Allah karena masih ada amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau sudah tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, doa akan tertolak.
doa akan tertolak. Jadi kita tetap harus beramar ma'ruf nahi munkar. Keempat, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Jika Allah telah menolong hambanya, maka tidak akan ada yang mengalahkannya, tidak akan ada yang menimpakan madarat kepadanya. Yakin nggak Bapak Ibu terhadap doa? Khasiat doa itu kita yakin, masih yakin nggak? Masih ya? Masih lah. Kekuatan doa itu dahsyat. Kalau sudah Allah mengabulkan doa itu lebih kuat daripada akal, lebih kuat daripada okol. Lebih kuat daripada akal, lebih kuat daripada okol. Ingat kisah 3 orang di dalam goa yang kehujanan kemudian tertutup goanya oleh batu itu. Okol sudah dipolke, akal dipolke, tapi tidak bisa menyingkirkan batu. Akhirnya apa? Doa yang bisa menyingkirkan batu. Itulah kekuatan doa. Bapak Ibu ada yang sakit? Udah ke dokter gak sembuh, ke rumah sakit gak sembuh, yakin gak dengan doa? Ada gak? Dokter angkat tangan, rumah tangga sudah nolak, sudah dikira alah tinggal berapa hari lagi meninggal, tapi dengan doa sembuh. Yakin gak? Yakin. Itulah kekuatan doa. Maka kalau pertolongan Allah sudah datang itu sudah tidak ada yang bisa ngalahkan. Surat Al-Hajj ayat 40-41. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah maha kuat, maha perkasa, yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan yang mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Insyaallah Allah akan menolong orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Terakhir, hadisnya sudah kita baca tadi, sudah kita jelaskan tadi. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka membuat manusia hancur dan binasa. Hadisnya adalah perumpamaan di kapal tadi. Maka kita sudah memberikan andil, memberikan kontribusi Pak. Dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu kita sudah ikut serta menciptakan dunia ini baik, menjadikan masyarakat itu baik, masyarakat tentram, bahagia gitu. Karena apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Maka jangan salah persepsi, jangan salah konsepsi, jangan salah duga. Yang pengajian ki gawe kisruh, jangan. Gara-gara pengajian ki lho marake ruwet. Sing ruwet ki mergo ora tau pengajian. Sing bubrah ki mergo ora tau dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar akan menciptakan tidak keruwetan. Menciptakan kondisi lebih baik, kondisi lebih aman. Ngerasakan enggak? Ngerasakan enggak Bapak Ibu? Ngerasakan ya. Rumah tangga panjenengan dengan Bapak Ibu pengajian dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dalam keluarga, tambah sayang apa tambah susah? Tambah sayang ya. Jenengan kersa Bu dinasihati Bapak, didakwahi Bapak, diingatkan Bapak kersa mboten Bu? Bu. Jenengan berbuat mungkar, berbuat yang tidak baik, dingendikani kakunge suaminya, manut mboten? Manut. Bapak-bapak seandainya istri memberi masukan ke panjenengan, ngingatkan panjenengan, nesu ora doan? Pak, engko Pak nyang masjid salat ngoten niku do nesu ora ta? Pak aja main Pak, nesu ora? Pak ya nyambut gawe aja ngapusi Pak, ngono do nesu ora? Nah, ini kalau dibiasakan dalam keluarga itu amar ma'ruf nahi mungkar. Selama keluarga do gelem amar ma'ruf nahi mungkar, masih ada harapan keluarga baik. Tapi kalau suami, istri, anak-anak wis do tok-tokan, udah terserah mau berbuat piye sakaramu, gimana akibatnya? Rumah tangga hancur. Betul kan? Ya, masyarakat nggih ngaten, bangsa nggih ngaten. Saya kira itu yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
dan kita selalu istiqomah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Sepakat? Sepakat nggih? Ya, gunakan istilah tiada henti kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Tiada hari kita tanpa beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi kalau sampai kita berhenti amar ma'ruf nahi mungkar, seperti itulah akibatnya. Sak mampu kita, dan itu amalan ibadah yang luar biasa. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Diberi kekuatan oleh Allah, tetap terus berdakwah, semangat amar ma'ruf nahi mungkar, baik itu dalam keluarga dan masyarakat. Ini semua kita laksanakan. Bagi yang sakit kita doakan mudah-mudahan segera sembuh. Rezeki semuanya lancar, bagi yang seret rezeki ini pun mungkin kalau dipun paringi lancar rezeki. Sabar, tabah, istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fauza bil jannah wa najata minan nar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barash wa junun wa judam wa min sayil asqam. Allahumma rabbana sa'dzibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.